Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita official YouTube SD Mutual pada program Dapur Bunda edisi Ramadan. Pada kesempatan kali ini kita akan mendatangi salah satu wali murid dari siswa SD Mutual. Mau tahu keseruannya? Ikuti kita. Ayo. Assalamualaikum Bunda dan Mbak Kina. Oke, ayah Bunda dan teman di rumah atau anak-anak SD Mutual. Pada kesempatan kali ini program Dapur Bunda edisi Ramadan kita mendatangi salah satu murid SD Mutual kelas 3 ya Mbak Kina ya? Iya. Oh, Pak Firman, monggo silahkan duduk. Terima kasih Bunda. Bunda, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Pak. baik. Pak Firman, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mbak Kina, gimana kabarnya? Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Bunda, untuk kesibukannya apa ya untuk akhir-akhir ini? Saya biasa Pak antar anak sekolah, antar jemput sekolah, ngantar les kayak gitu. Tapi setelah anak-anak sekolah, saya biasanya bantu suami di toko gitu. Kalau boleh tahu tokonya apa Bunda? Namanya Bakat Karya Bakat Pak, Karya. di Jalan Ikhlas, dekat sekolahan. Oh, alhamdulillah dekat ya. Iya. Bergerak di bidang apa Bun? Bidang percetakan. Pak. Percetakan ya. Oke. Berarti nyetak-nyetak piala seperti itu ya? Piala, stempel, plakat, gitu, nemtek, gitu-gitu Pak. Bunda, SD Mutual ini kan punya official YouTube yang kebetulan pada program Dapur Bunda edisi Ramadan yang dimana ini mengajak bunda-bunda yang wali murid SD Mutual itu memperkenalkan atau mengenalkan menu apa saja sih yang biasa dibuat di buka puasa seperti itu. Kalau boleh tahu Bunda, kalau buka puasa itu apa saja yang menu disiapkan setiap harinya? Yang pastinya ada yang seger-seger ya Pak, es gitu, terus ya takjil. Tapi biasanya kalau yang kayak makanan kecil tuh saya beli ya. Kalau es sering bikin sendiri. Lalu makanan utamanya juga bikin sendiri. Gitu. Ya. Oke, sekarang Pak Firman mau tanya Mbak Kina ini. Kira-kira makanan kesukaannya Mbak Kina apa? Ayam goreng dan nasi. Ayam goreng dan nasi. Nah, kan kalau biasa puasa itu kan nggak mungkin langsung makanan berat nih. Biasanya buka dulu pakai takjil. Nah, biasanya kalau minuman atau makanan ringan yang Mbak Kina suka itu apa? Es teh dan roti. Ya Pak, Kina itu memang kalau minum seringnya pakai es. Jadi kesehariannya pun seringnya es gitu. Jadi dia kayak papanya banget sukanya es teh. Oh, gitu. seger ya. Iya. Terus kalau untuk makanan kesukaan menu kesukaannya memang basicnya ayam-ayaman gitu. Oh, ayam-ayaman. Iya, jadi dia hobi banget ayam goreng. Ayam goreng ya. Oke. Untuk hari ini kira-kira kita mau masak apa nih Bun? Nggak jauh-jauh dari kesukaan kita ya Pak. Oke. Basicnya ayam. Kita nanti mau masak apa Kak? Ayam gabut dan jengros, es jengros. Iya. Es jengros ya. Bikin nama sendiri Pak. Oh, oke. Gabut itu singkatan dari garlic butter. Kan tulisannya but ya Pak. Oh iya, benar. Iya, Oh, menarik ya. Iya, terus jengros itu singkatan dari jeruk dan rosella. Rosella. Wah, kelihatannya enak sekali ini nanti ya. Es jeruk dan rosella. Oke.
Oke, untuk teman-teman atau bunda-bunda yang ada di rumah mau lihat keseruan kita mau buat apa hari ini, mari ikuti kita. Oke, bunda dan anak-anak di rumah, kali ini kita sudah berada di dapurnya Mbak Kina ya. Sebelum memasak, boleh dikenalkan dulu bahan-bahan apa saja yang digunakan untuk membuat ayam gabut, Mbak Kina? Ini bawang putih cincang, ini daun parsley, ini butter, ini air lemon, ini minyak dan ayam. Ini bubuk kaldu jamur, ini gula, ini garam. Aku nggak tahu ini apa. Yang ini lada hitam Pak, bubuk lada hitam. Okay. Ya. Kemudian ini paprika bubuk. Paprika bubuk ya. Kalau nggak ada paprika bubuk bisa pakai apa itu namanya bubuk cabai. Tapi kalau bubuk cabai kan pedes. Ini daun parsley kering. Daun parsley kering. Langsung aja kita buat ya Bun ya, untuk ayam gabutnya. Iya, siap. Mungkin pemirsa yang di sana, ayah bunda dan anak-anak ingin tahu nih, apa sih sebenarnya ayam gabut itu, bagaimana cara membuatnya? Ayo Kina yang ini kasih bumbunya. Yang pertama kaldu jamur 2 sendok teh. 2 sendok teh ya, dimasukin ke ayamnya. Ya. Kemudian gula pasir setengah sendok teh aja. Setengah sendok. Ya. Lagi. Kemudian garam. Garamnya dikit aja ya Pak, karena apa itu? Ini udah kaldu jamurnya udah banyak. Oke. Ya enggak keasinan, setengah sendok teh aja. Oke. Kemudian, nah ini agak banyak nih Pak. Apa itu Bun? Ini lada hitam. Oh, lada hitam. Ya. Oke. Ayo masukin 1 sendok teh. Biar apa Bun kok harus lebih banyak? Karena apa ya, baunya biar lebih sedap gitu Pak. Kalau di rumah nggak ada lada hitam, bisa pakai lada bubuk yang biasa itu aja Pak. Oke. Ya. Nah ini nih. Apa itu Bun? Intinya ini nih Pak. Ini nanti biar bagus aja, biar cantik hasilnya. Jadi dikasih pewarna ya. Oke. Jadi kayak biar merah gitu. Biar merah ya. Kalau paprika itu kan nggak pedas Pak, jadi dia bisa makan, anak kecil bisa makan. Gitu. Oke. Cuman kalau misalnya Pak Firman suka pedas, bisa diganti dengan bubuk cabai Pak. Bubuk cabai. Iya. Oke. Satu lagi, biar merona warnanya. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya ini dimasukkan semua. Oke. Ya, intinya adalah yang suka bawang, memang ini kan garlic butter ya Pak, jadi bawangnya pakainya banyak. Biasanya ini ditaruh di belakang, tapi saya lebih seneng dicampur dicampur langsung marinasi. Ya, kalau saya lebih seneng gitu. Kemudian air lemonnya dimasukkan semua, ini sekitar 1 sendok. 1 sendok makan. 1 sendok makan. Kemudian kita aduk-aduk semuanya, dicampur semuanya. Terus dimarinasi selama 30 menit. 30 menit 30 menit sampai 1 jam gitu. Jadi ini dicampur sampai merata ya Pak. Sampai merata ya. Ya. Gampang kan Pak bikinnya Pak, nanti bisa praktek di rumah ini Pak. Siap, mungkin ayah bunda atau anak-anak yang mau nyoba di rumah nih bisa dipraktekkan. Oke. Ayo Pak. Mbak Kina biasanya kalau bundanya masak sering bantu? Kadang-kadang. Oh, kadang-kadang. Ya. Ini bisa buat ide bekal juga Pak, kalau selain bulan Ramadan. Ini kan cepet bikinnya Pak, jadi tinggal nanti Pak Firman bisa lihat lah prosesnya, pokoknya cepet bikinnya. Jadi bisa buat bekal sekolah juga. Biasanya ayam pok-pok ya Kak ya, ayam yang pok-pok. cepat. Iya. Udah. Ya, setelah kecampur rata, ini nanti kita marinasi sekitar 30 sampai 1 jam. 30 menit sampai 1 jam. Oh ya Pak Firman, tadi saya lupa bilang bawang putihnya itu
sekitar 6 sampai 7 siung. Oh, Emang agak banyak. Agak banyak ya? Ya, karena namanya garlic butter garlic kan Pak. butter. Iya, Sesuai dengan namanya ya, Bun ya. Iya, begitu Pak. Okay. Tapi misalkan mau dimarinasi lebih lama pun nggak apa-apa. Jadi semakin meresap ya bumbu-bumbunya gitu. itu ya. Gitu. Jadi ini sambil menunggu ayamnya marinasi sekitar 30 menit. Gimana kalau kita bikin es dulu Pak? Boleh banget Bun. Biar seger nanti kita buka puasa. Apa nih menu minumannya kali ini? Menunya namanya jengrus Pak. Jengrus, apa tuh panjangannya? Jeruk dengan rosella. Iya, jeruk peres dicampur rosella. Oke. Sambil kita menunggu marinasi dari ayam gabut, nah kali ini kita akan membuat minuman dulu ya Bun, Mbak Gina. Oke, Mbak Gina bisa dikenalkan dulu apa bahan-bahan yang dipakai untuk membuat jengrus ya? Es, gula cair, air jeruk, slushy, daunin, teh rosella, jeruk. Ini sudah diperas. Iya. Maizena koko sama teh rosella ya. Yuk Mbak Gina bisa langsung apa saja bahan apa yang pertama kali dimasukkan? Oke Kak. Yuk. Yang pertama es batu, deketin aja sini. Es batu dulu. Iya. Oke, kemudian apa Mbak Gina? Kemudian ini air jeruknya, ini kita pakai takaran ini aja ya Pak, kira-kira ya, nggak pakai mili-mili. Ini gelas ini kan ukurannya 50 mili Pak. Nah, kita nanti pakai sekitar 2 kali. 12 ya? Tapi nggak penuh berarti, ya sekitar 80 mili gitu. Oke. Ini berarti jeruknya bebas ya Bun ya? Bebas ya? Iya. Mau jeruk sunkist juga lebih enak. Pakai jeruk ini yang lebih ekonomis ya Pak. Jadi saya pakainya jeruk nipis yang banyak di pasaran aja. Cuman saya milih yang warnanya orange gini Pak, karena lebih manis. Iya. Kalau bisa milihnya yang dalamnya orange gini Pak. Iya. Kemudian setelah jeruk, baru kita kasih air gula. Ini kalau biasanya orang sebutnya simple sirup ya Pak. Simple sirup itu ya dari air gula gini. Tapi ini saya pakai gula batu, jadi warnanya kuning. Ya, lebih bagus warnanya untuk ini. Nah, kita pakai setengah aja. Takut kemanisan, ya. Karena kita udah manis Pak, jadi takut kemanisan Pak. Takut dihubungi semut ya Bu. Kemudian biji selasi. Kalau ini sih sesuai selera aja ya Pak ya. Jadi mau banyak, bebas ya? Bebas. Es batu juga sesuai selera, mau banyak juga nggak apa-apa. Oke, stop. Mau ditambah es batu lagi Kak? Biar tambah seger. Ya. Bukannya biar tambah nikmat. Iya, sekali lagi. Nah, kemudian ini air kelapa. Kan kita udah seharian puasa nih Pak, jadi butuh pengganti ion gitu. Kalau mau yang lebih alami bisa pakai air kelapa asli ya Pak. Ini saya cari praktisnya aja Pak. Jadi pakai ini. Ini juga takarannya sama kayak jeruknya tadi. 1 gelas ya? Ya, 80 milian. Ya, oke. Nah, ini yang terakhir nih Pak, yang bikin cantik, yaitu teh rosellanya. Mau bantu ya. Mau digosok nggak ini dari luar? Ya. Oke. Nanti warnanya jadi cantik. Ini juga nggak ada takarannya punya selera aja. Selera aja. Nah, gitu Pak. Menarik ya warnanya. Terus terakhir bisa kita tambah garnish untuk atasannya biar cantik. Nah, pakai daun mint. Yeay, sudah jadi. Ya, ini penampakan dari minuman apa Mbak Gina?
Jengros. Jengros, iya. Jeruk dengan rosella. Mungkin ayah bunda tertarik untuk membuat di rumah, nah, nanti bisa ditonton ya seperti itu. Oke, marinasinya sudah selesai, tinggal kita masuk ke proses pembuatannya ya. Nah, oke, yang pertama kali kita masukkan apa, Bun? Minyak goreng tentunya, Pak. Ya, tentunya ya minyak goreng dulu. Ya, dimasukkan setengah aja ya, Kak, jangan banyak-banyak. Ini saya pakainya ini, Pak, ayam yang bagian paha ya, Pak, karena lebih juicy kalau menurut saya, tapi tanpa kulit. Tanpa kulit ya. Oke. Tanpa kulit. Kalau mungkin Pak Firman diet bisa pakai dada, bagian dada kan. Biar ya. Ya, lebih. Untuk diet tuh. Ya, betul. Oh iya. Oke, sekarang nunggu panas dulu. Panas. Yuk, kita masukkan. Yuk, ini dimasukkan. Masukkan. Bantuin pegang. Kita langsung cemplungin ayamnya, Pak Firman. Iya. Tinggal di apa namanya? Kira-kira untuk proses pembuatan masaknya itu berapa lama, Bun? Ini cepet kok, Pak, 15 menit aja. 15 menit udah ya. Ini tinggal diaduk-aduk aja. Terus ya sampai matang. Nanti agak setengah matang kita cemplungin bumbu sisanya. Sampai agak matang. Di rumah sering masak apa, Pak Firman? Iya, kadang. Jajan, ya. Tapi lebih sering jajan. Ini harus nyobain masak perlu ini, nih kita harus coba ini, Pak. Iya. Siapa tahu nanti kalau enak bisa dibuat usaha. Oh iya, betul, Pak. Ini simpel sekali soalnya, simpel sekali, Pak. Ya, dan bahannya itu mudah didapat kan, Pak. Oke. Ya, kalau ayam gini. Nah, sambil nunggu keluar ini ya, Pak. Airnya, juicy-nya. Kita aduk lagi. Mulai sudah kecium mulai ya. Harum ya, Pak, baunya. Wanginya. Bau bawangnya kombinasi sama lada hitam. Kemudian paprikanya kan bikin warnanya merona gitu loh, Pak. Betul. Kalau nggak ada paprikanya pucet, Pak. Kayak kalau kita puasa seharian gitu, Pak, pucet. Puasa seharian. Iya. Pas nyium baunya aja udah perutnya langsung keroncong-keroncong ya. Sabar, Pak, masih azannya belum. Masih ngana ya. Pak, iya. Mbak Kina sudah mulai lapar? Wah, dia hobi makan, Pak. Hobi makan ya? Kalau pas puasa gini agak effort nih saya, Pak. Agak tahan ya, Kak. Sebentar biasanya lagi ya, Kak. Full atau enggak, Mbak Kina? Alhamdulillah full ya. Terus? Ya. Oh, alhamdulillah ya. Walaupun penuh perjuangan ya, Pak. Enggak apa-apa, yang penting ya, masih belajar. Full ya, walaupun masih belajar. Full. Siapa tahu nanti kalau sudah terbiasa nggak perlu effort, ya udah seperti biasanya aja puasa. Nah, mungkin Pak Firman mau bantuin sekarang. Boleh. Masukin ininya. butternya, Pak. Berapa? Ya, semua, Pak. Ini ya? Ya, jadi kalau banyak langsung nanti semua ya? semua. Oke, siap. Oke. Masukkan butter. Sengaja pakai agak banyak biar keluar kayak minyak-minyaknya itu kan yang bikin enak ya, Kak ya. Ini saya pakai unsalted butter ya, Pak. Jadi butter yang nggak ada garamnya. Karena tadi kita udah pakai garam, udah asin gitu ya. Berarti banyak ya, Bun, ya macamnya ya. Ya, ada yang. Tapi kalau misalnya bunda-bunda di rumah nggak ada unsalted butter, bisa pakai margarin kok, Pak. Margarinnya? Ya, cuman di skip aja nanti garamnya yang tadi. Nggak usah pakai garam lagi. Karena itu udah asin. Udah asin. Kemudian parsley-nya, Pak, bisa, Pak. Parsley-nya oke, ya. boleh. Seberapa banyak, Bun? Bebas lebih ya? Banyak lebih. Oh, lebih. Iya, oke. iya.
Wih, udah kayak chef. Siapa Pak? Ini. Ya. Oh, Chef Firman ya. Ini pulang dari sini langsung jadi Chef Firman nanti. Nanti jadi sampingan itu. Ya. Pak mau dikasih lagi? Kasih lagi banyak, boleh. Pak. Ya. Lebih banyak ya? Enak. Yeah, ya. okay. Ini nanti akan saya kombinasikan sama yang kering ya Pak. Oke, boleh. Tina lebih suka pakai ini sebenarnya. Kalau saya lebih suka yang rasa barbar sekali. Banyak lagi Kak. Banyak lagi. Ya, biar kombinasi warna merah dan hijaunya itu terlihat jadi bikin cantik. Nah, gini Pak. Ini bentar lagi mateng nih Pak. Nah, kita tunggu sebentar. Simple ya? Iya, simple. Nggak perlu waktu lama juga. Enggak, ini makanya saya bilang bisa buat ide bekal sekolah anak tuh karena simple sekali. Malamnya dimarinasi, paginya tinggal streng-streng, udah gitu. Nah, sudah jadi. Ini sudah matang, Pak. Oke, langsung kita tuangkan saja ya Bun ya, karena sudah jadi. Oke. Kita lihat penampakannya dari ini walaupun, ayam gabut. Ya, walaupun merah kayak gini nggak pedes kok Pak Firman, jadi anak-anak tuh suka gitu, nggak akan kepedesan karena tadi pakainya paprika. Paprikanya. Nah terus terakhirnya kita hias pakai daun parsleynya tadi yang tadi belum diiris. Oke, kita. Sudah jadi. Namanya apa Mbak Kina? Ayam gabut garlic butter chicken. Oke, alhamdulillah makanannya dan minumannya sudah jadi ya Bun ya. Coba, tapi sebelum kita berbuka, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga puasanya bisa berkah. Amin. Oke, yuk Mbak Kina kita berdoa. Oke, berdoa selesai. Oke, kita coba bareng-bareng ya Bun ya. Seperti apa rasanya dari ayam gabut dan minumannya jengros. Iya. Oke, yuk mari kita. Yuk kita coba bareng-bareng ya Bun ya. Iya. Bismillah. Gimana Mbak Lina rasanya? Enak Enak banget. pedes nggak? Enggak Ya Enggak sama sekali. ini butternya kerasa sekali ya Bun ya. Iya. Dan perpaduannya memang pas menurut saya. Iya. Iya Pak. Asinnya gimana Pak? Pas ya Pak? Pas, ya? nggak keasinan. Iya, karena udah sering bikin gini jadi udah tahu takarannya gitu. Oke. Ya. Gimana Pak? Oke. Tadi kita sudah mencoba ayam gabutnya ya. Nah, sekarang biar tidak seretnya kita minum ya Pak. Minum ya. Coba apa namanya tadi Bun? Jengros Pak. Jengros Iya. ya. Kita coba bareng-bareng. Ya Mbak Kina, kita coba untuk minumannya. Oke, kita aduk dulu. Aduk dulu ya. Biar merata ya Pak, antara gula, jeruk sama tadi. Oh iya. Oke. Ya, nah, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Seger ya Pak. Seger banget ya, apalagi cocok untuk buka puasa. Iya. Gimana Mbak Kina? Enak. Seger. Ya, alhamdulillah ya. Ini ya ayah bunda untuk makanan dan minumannya pada edisi Ramadan ini dalam program Dapur Bunda. Semoga bisa jadi opsi untuk buka puasa seperti itu. Bunda, mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan? Buat bunda-bunda yang ada di rumah, walaupun kita sibuk dengan pekerjaan kita sehari-hari, mengantar anak, membersamai anak, dan juga mungkin ada bunda-bunda yang sibuk dengan bekerja, tapi kita tetap bisa memberikan menu terbaik untuk keluarga kita. Simple tapi bergizi. Jadi ini menu ala kafe yang ekonomis ya Pak. Jadi dan simpelnya. Menu kafe itu tidak melulu mahal kalau kita bisa membuat sendiri. Bisa
ekonomis. Ya gitu Pak. Ayah, Bunda, dan anak-anak di rumah, demikian keseruan kita pada program Dapur Bunda edisi Ramadan kali ini. Mungkin itu saja yang bisa kita lakukan pada kali ini. Oke, sekian dari kita. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Awas, kalian harus fokus. Tapak suci bukan soal fisik, tapi soal pengendalian diri. Ya. Sinas, kalau sabunnya lemas, tegangannya jadi lemah loh. Adit, jangan cari masalah dong. Aku tuh lagi puasa. Tenang Senas, ingat kata Rasulullah, orang yang sabar saat bulan puasa akan mendapat pahala yang besar. Hadis riwayat Bukhari. Senas, mungkin tadi Adi cuma bercanda. Kita sabarin yuk. Ya udah, ayo. Adit, kamu kenapa? Aku tadi petang lalu aja. Aku cuma pengen bercanda, tapi malah bikin kamu marah. Nih, aku balikin. Ya, kamu jahil banget, tapi nggak apa-apa, aku maafin. Baguslah, sekarang kita bisa buka puasa bareng. Ternyata pukulan terkuat di bulan Ramadan bukanlah tendangan, tapi kesabaran. Hening malam, kusujudkan hati, berharap rahmat-Mu yang abadi. Di bulan suci penuh cahaya, ku pasrahkan dosa yang menyiksa. Langit bersaksi, doa terhantar, air mata jatuh penuh sadar. Ya Allah, dengarlah rintihan ini, ampunilah kami, sucikan hati. Ya Rahman, Ya Rahim, ku mohon ridho-Mu di setiap nafas ini. Ya Ghafur, Ya Karim, sucikan jiwa, hapuskan dosa-dosa kami di bulan suci Ramadan ini. Saat sahur dan kala berbuka, ku basahi lidah dengan zikir nama-Mu.
menebus waktu. Dosa kelam ku titipkan padamu, cahaya suci tuntun jalanku. Ya Allah, kuatkan imanku. Ya Rahman, Ya Rahim, ku mohon ridhamu di setiap nafas ini. Ya Ghafur, Ya Karim, sucikan jiwa, hapuskan dosa-dosa kami di bulan suci Ramadan ini. Ramadan berlalu, ku bawa harapan untuk terus dekat di jalan kebenaran. Ya Allah, di tiap sujudku nanti, ampunilah aku, selamanya ku kembali. Faras, Akela, kalian tahu nggak hari ini adzan maghrib lebih cepat? Hah, serius Kansa? Bisa buka puasa sekarang? Tapi ini masih jam 4 sore loh. Dengerin deh, itu suara adzan dari masjid sekolah. Alhamdulillah, akhirnya. Astagfirullah Faras, itu bukan azan maghrib, tapi itu bel istirahat kedua. Hah? Ya Allah, aku batal puasa. Hahaha, kena deh Faras batal puasa. Dosa nggak sih Akela? Aku buka duluan. Santai aja Faras, kalau lupa itu nggak batal. Kata Rasulullah, orang yang makan karena lupa itu rezeki dari Allah. Hadis riwayat Bukhari nomor 1933. Alhamdulillah, aku selamat. Tapi tetap aja loh, mukanya panik banget tadi. Hahaha. Kansa, tahu nggak sih kalau ngeprank kayak gitu bisa bikin orang marah dan bisa bikin dosa. Dosa? Tapi kan aku cuma bercanda. Bercanda boleh, tapi kalau bikin orang panik dan takut itu bisa termasuk bohong. Kata Rasulullah, celakalah orang yang berdusta untuk membuat orang lain tertawa. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4990. Faras, maaf ya nggak akan ngeprank soal adzan lagi. Ya udah maafin, tapi besok terakhir aku di kantin ya. Hah, kok jadi aku yang kena denda? Zara